Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amira Nawal, ML Hafiz Kamil Hidayat, dan Mutia Pratiwi akan mempresentasikan materi tentang pengendalian internal pada PT Liebra Permana Bawen di Kabupaten Semarang. Next. PT Liebra Permana berdiri pada tahun 1977 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Dan perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam bidang bracer atau pakaian dalam wanita di Indonesia yang berfokus kepada ekspor dan berskala internasional. Nah, pada perkembangannya di tahun 1990, PT ini tumbuh menjadi produsen pakaian dalam kelas dunia dengan 3 fasilitas produksi terakreditasi yang berlokasi di Indonesia. Selanjutnya, sistem pengendalian pada PT ini menggunakan sistem pengendalian birokrasi di mana sistem pengendalian birokrasi adalah pendekatan pengendalian yang menekankan wewenang perusahaan dan mengandalkan aturan regulasi, prosedur, dan kebijakan administratif. Salah satu contohnya yaitu dalam pengendalian produksi, terdapat peraturan atau wewenang perusahaan mengenai jadwal kerja, rencana kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, dalam proses pengendalian terdapat 3 proses, yaitu perencanaan strategi, pelaksanaan dan pengukuran, serta evaluasi. Di dalam perencanaan dan strategi ini dilakukan secara terpisah melalui subdivisi. Jadi dalam PT itu terdapat 1 general manager dan nantinya ada 4 subdivisi dan di tiap subdivisinya itu ada dipimpin oleh seorang manajer. Nah, nantinya di setiap divisinya itu peraturan atau strateginya itu ditetapkan oleh manajernya dan nanti daftar strategi itu diusulkan saat rapat umum untuk dievaluasi dan disepakati bersama. Lalu pada proses pelaksanaan dan pengukuran, itu prosesnya dilakukan secara langsung oleh manajer dengan pengamatan ke lapangan, dan karena dilakukan secara langsung, maka jika terdapat suatu masalah di lapangan itu, bisa langsung dicari solusinya oleh manajer tersebut, atau dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya, proses evaluasi itu dilakukan melalui laporan hasil kinerja yang telah dicapai dari tiap divisinya. Dan nantinya akan menjadi tolak ukur sejauh mana perencanaan telah dilaksanakan, dan hal ini juga bisa mencegah timbulnya pelanggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan perencanaan. Selanjutnya, untuk kriteria pengukuran karyawan, nah kriteria di setiap divisi itu memiliki elemen spesifik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan divisi tersebut. Tetapi ada beberapa kriteria yang secara umum digunakan dalam penilaian kinerja karyawan. Beberapa di antaranya itu ada inisiatif, kehadiran, sikap, keterampilan dalam berkomunikasi, berorientasi kepada perusahaan dan divisi, peningkatan dari evaluasi sebelumnya, lalu ada integritas, tingkat pengetahuan dalam hal teknis di lapangan, produktivitas dari karyawan tersebut, kualitas kerjanya, dan bagaimana dia bekerja sama dalam tim, lalu manajemen atau pengelolaan waktu. Selanjutnya ada tindakan manajerial. Jadi tindakan manajerial yang dilakukan adalah memperbaiki kinerja aktual. Jadi ada 3 tindakan manajerial. Yang pertama tidak melakukan apa-apa, yang kedua memperbaiki kinerja aktual, dan yang ketiga merevisi standar. Nah, untuk PT Liebra Permana sendiri, tindakan manajerial yang dilakukannya adalah memperbaiki kinerja aktual. Caranya PT Liebra Permana Bawen ini melakukan pelatihan terhadap karyawan-karyawannya, di mana industri manufaktur adalah industri yang mengalami perubahan proses bisnis yang sangat cepat, sehingga selalu saja ada teknologi-teknologi baru yang digunakan untuk mengubah alur kinerja produksi menjadi lebih efisien. Dengan kemajuan teknologi tersebut akan berguna jika digunakan orang-orang yang terlatih dalam bidangnya, maka perlulah dilakukan pelatihan karyawan. Selanjutnya adalah pengendalian kinerja karyawan. Jadi dalam pengendalian kinerja karyawan dilakukan tindakan pendisiplinan atau tindakan yang dilakukan manajer untuk menegakkan standar kerja dan regulasi perusahaan berupa sanksi gitu. Dan kemudian
sanksi yang diberikan dalam batas kewajaran sehingga tidak mengganggu proses produksi dari PT itu sendiri. Kemudian juga pemberian sanksi tersebut agar mendisiplinkan karyawan sehingga tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian juga manajer juga memberikan umpan balik pada karyawan agar karyawan mengetahui posisinya dalam hal kinerja sehingga kedua belah pihak merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya terkait produktivitas dan efektivitas, di mana pada PT Libra Permana ini untuk produktivitas karyawan itu tergantung pada produktivitas mesinnya. Sehingga agar kedua hal itu tadi bisa berjalan dengan maksimal, maka perlu dilakukan atau langkah yang diambil adalah melakukan investasi pada mesin-mesin yang bisa membuat proses produksi itu menjadi lebih efektif lagi seperti itu. Kemudian dilakukan juga investasi terhadap software manufakturnya sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Selain itu, pendapatan perusahaan itu bisa meningkat dengan cepat sehingga memudahkan untuk investasi ke mesin lainnya seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas kinerja manajemen produksinya pada PT Libra ini dilakukan maintenance yang rutin sehingga ketika ada permasalahan yang terjadi itu bisa cepat dideteksi dan bisa segera diselesaikan. Selanjutnya adalah ciri sistem pengendalian efektif yang terpenuhi pada PT Libra Permana ini. Untuk sistem pengendalian manajemennya dalam upaya meningkatkan kinerja manajemen produksi itu selalu dijalankan dengan konsisten dan efisien sehingga mampu meningkatkan kinerja manajemen produksi seperti itu. Dan secara garis besar, sistem pengendalian yang dilakukan oleh PT Libra Permana ini cukup fleksibel, ekonomis dan tepat waktu, masuk akal dan juga strategis. Bagaimana di awal itu sudah direncanakan, gitu ya, bagaimana pengendalian strategisnya seperti itu. Kemudian selanjutnya pengendalian informasi, di mana salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dari manajemen produksi di PT Libra Permana ini, ya ini adalah dengan adanya komunikasi, sehingga dengan adanya komunikasi ini bisa membangun relasi dan menumbuhkan motivasi kerja di antara karyawan, sehingga bisa terbentuk kerjasama yang harmonis. Kemudian dengan adanya komunikasi itu diharapkan juga bisa peran manajer itu bisa melakukan identifikasi alur kerja, mulai dari analisis karyawan, teknologi, prosedur produksinya, kemudian mengetahui alur komunikasi yang tepat, dan alokasi sumber daya yang ada. Nah, itu dilakukan dengan menggunakan pertimbangan value mapping untuk monitoring kinerja manajemen produksi. Selanjutnya, analisis anggaran kas atau bagaimana gambaran keuangan pada PT Libra Permana ini. Nah, secara garis besar yang bisa kami simpulkan, di sini terdapat 3 hal. Yang pertama terkait input produksi, ini terkait modal usaha, dari investasi saham, kemudian input lainnya seperti tenaga kerja, kemudian investasi terhadap software dan mesin-mesin atau teknologi yang bisa membantu dalam proses produksi itu. Itu semua termasuk dalam input. Kemudian dalam hal output, di sini terdapat distribusi dan pemasaran dari produk yang dihasilkan dari PT Libra Permana ini. Kemudian yang ketiga terkait gaji, tunjangan, pajak, dan biaya lainnya seperti misal laba, seperti itu. Nah, jadi ketika permintaan konsumen itu tinggi, maka ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT Libra Permana Bawen ini, di mana hal ini bisa menyebabkan beban kerja itu bisa melebihi kapasitas karena mereka akan atau para karyawan ini akan merasa harus cepat menyelesaikan produksinya, menyesuaikan pada deadline yang sudah ditetapkan oleh konsumen seperti itu. Dan juga jika tidak ada kualitas standar yang dipakai dan keamanan standar, maka kinerja karyawan itu juga akan terpengaruh seperti itu. Berikut sumber yang kami gunakan.
Kurang lebihnya dari kami seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.